Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaffarur rahim alladzi an'amana wa nasran wa faddalana ala sairil makhluqatih wa ja'alana khalaifahu fil ard. Wassalatu wassalam ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kami ingin sedikit menyampaikan materi tentang Ramadan. Tentunya bulan Ramadan ini sudah hadir di tengah kita. Nah, Ramadan tahun ini tentunya kita harus lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun Ramadan yang kemarin. Harus ada ziyadah, harus ada penambahan amalan-amalan dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, kita harus dibekali dengan ilmu-ilmu agar kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini menjadi ibadah yang baik, ya. Tadi ziyadah, ada penambahan ilmu di dalamnya, sehingga nilai ibadah yang kita lakukan di Ramadan kemarin itu berbeda dengan Ramadan tahun ini tentunya. Nah, sekilas kami ingin menyampaikan bahwa makna as-shaum, ya. As-shaum itu bil makna al-imsak. Al-imsak itu adalah menahan, ya. Al-imsak menahan diri. Artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari tidak makan, ya, dan tidak minum, dan perbuatan puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi al-imsak menahan diri kita untuk tidak makan, ya, dan tidak minum di siang hari. Bukan hanya itu saja, tapi menahan diri. Artinya menahan diri di situ bukan hanya berupa makanan dan minuman saja, tapi harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan munkarat, perbuatan yang munkar, ya. Dan itu tidak boleh kita lakukan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, para pemirsa yang budiman, ya, tentunya kita harus mengetahui bahwa hukum puasa tersebut. Agar kita melakukan sesuatu bernilai ibadah, maka kita harus mengetahui hukum-hukumnya. Bahwa hukum melaksanakan shaum Ramadan ini di dalam Al-Quran tadi kami sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 183 disampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, gitu ya. Ayyaman ma'dudat wa kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walaupun ini bentuknya wajib, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kemudahan bagi orang-orang, ya. Misalkan lanjut usia, boleh tidak mengerjakan shaum, tapi ketika dia melakukan shaum khairul lakum, maka itu lebih baik bagi mereka. Atau orang safarin, sedang bepergian jauh, au maradin, atau ketika dia sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia harus diulang shaumnya itu, menahan tidak makan dan minum itu, dan dari perbuatan-perbuatan lainnya, ya, yaitu di hari yang lain. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya ya hukum di sini itu
sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Bunyal Islam ala khamsin, ya, syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama itu adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Nah, ini adalah perintah Allah dan juga perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita mesti melaksanakan shaum Ramadan. Gitu ya. Wa iqamis shalat, dirikanlah salat, wa itaiz zakat, tunaikanlah zakat. Gitu ya. Wal hajj, kemudian melaksanakan haji bila mampu. Kemudian shaum Ramadan dan berpuasa Ramadan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya di sini banyak hikmah yang harus kita ambil dalam pelaksanaan shaum Ramadan yang tahun ini kita laksanakan. Ya. Banyak hikmah-hikmah yang harus kita ambil sebagai pelajaran. Karena Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, yaitu bulan pembelajaran, di mana bulan pembelajaran itu kita akan diuji di bulan-bulan berikutnya. Jadi kita mesti belajar dengan benar, ya, sehingga kita bisa melaksanakan di bulan-bulan berikutnya sesuai apa yang kita pelajari hari ini. Harus ada tarqiyah, harus ada peningkatan, harus ada ziyadatul ilm, harus ada tambahan ilmu. Tarqiyatul akhlak, harus ada peningkatan akhlak yang baik, karakter tentunya. Nah, hikmah diantaranya itu adalah menahan hawa nafsu. Ya. Menahan hawa nafsu ini tentunya yang paling sulit. Setiap manusia itu punya nafsu, ya, punya nafsu. Nah, dengan puasa ini tentunya kita bisa menahan nafsu diri kita. Nafsu, ya, ketika kita marah, ya, maka dengan shaum kita bisa menahan dari marah tersebut. Kemudian mengurangi syahwat, ya, mengurangi syahwat, dibatasi, gitu kan. Kemudian apalagi memberikan pelajaran bagi orang kaya untuk merasakan lapar, sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin, itu ya. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, dari hikmah-hikmah puasa yang tadi disampaikan, sebetulnya masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya, ya, mengajar kita untuk berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Dan insya Allah setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apalagi di syahrul syiyam, di bulan yang penuh keagungan ini, maka akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, para pemirsa yang beriman, mudah-mudahan ya di tahun ini, tahun 2020, kita bisa melaksanakan shaum Ramadan dengan keimanan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini dengan penuh keimanan, ya, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, ya. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan sebagai makna puasa, hukumnya, juga hikmah yang harus kita ambil pelajaran dari kegiatan shaum ini, ya, sebagai wahana untuk memperbaiki diri kita agar bisa menjadi manusia yang lebih berguna lagi di masyarakat, khususnya untuk bangsa negara Indonesia ini, ya. Yang mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan taufik olehnya, sehingga kita bisa melaksanakan shaum Ramadan ini dengan cacat, tidak sakit, ya,
dan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, ya, menjadi orang-orang yang solehin, la'allakum tattaqun, dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.